Iya Bu, tapi saya nggak dengerin jenengan Pi. Jadi suara teman-teman nih nggak masuk. Halo, sudah dengar ya Bu ya? Tapi Sudah. saya kok nggak dengar suara jenengan loh. Kenapa ya Bu ya? Oh itu mungkin mikrofon aktif bagian atas Bu, coba Bu Yen. Di tombol paling atas itu loh. Itu ada gambar mikrofon itu. Sebelahnya tanda plus sama dengan, atasnya tanda plus sama dengan. Misalnya direkod nanti saya kan kedengaran jelas suaranya. Nah teman-teman nggak ada flashbacknya, berarti kan nggak kerekam ya? Iya biasanya bisa Bu, kok ini nggak bisa ya? Soalnya HP saya lagi error ya. Oh bentar ya Bu ya, pakai dua anu ya, saya bentar. Halo teman-teman, piye kabar Halo, ya SBC? halo Bu, wis dengar belum? Loh, lah itu Sampun dengar ya? Bu Yen. Sudah dengar Bu Yen? Sudah, sudah. Ya Allah, drama. Saya Oke, pakai biasanya dua ngaten. laptop, Pak. Ya, oke. HP-nya kan Ini kita baju sudah utek-utek ada anakku loh, Bu. 16 orang. Oh iya, nggak apa-apa. Baju utek-utek anakku terus ya nggak bisa.
Bentar ya Bu ya, tak buka laptop satunya. Oke, siap. Bubat mau mulai dulu apa gimana Bu? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bergabung, salam dan bahagia. Terima kasih teman-teman sudah berkenan bergabung di sesi aksi nyata modul 1.4 budaya positif, diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Kami perkenalkan dulu kepada Ibu narasumber bahwa yang hadir di sini mayoritas adalah teman-teman kita dari pendidikan anak usia dini. Yang jelas insya Allah teman-teman ini juga semangat untuk menimba ilmu di sini dan akan berkolaborasi sehingga nanti mendapatkan ide-ide inovasi terkait dengan pembelajaran anak-anak untuk ke alur merdeka. Ibu-ibu dan Bapak yang kami hormati, Bapak Najmuddin keluar ini tadi ya. Alhamdulillah 19 peserta yang hadir. Di sini kami sebagai moderator akan memperkenalkan narasumber yang akan mengisi kegiatan aksi nyata modul 1.4 budaya positif ini. Beliau adalah Ibu Yani Nur Nikmatin MPD, calon guru penggerak rekognisi angkatan 8. Adapun sekilas pandang, beliau Bu, adalah saya masih coba buka laptop satunya agak lama. Oke, lanjut Bu Yen. Ibu Yeni Nur Nikmatin ini adalah lahir di Purbalingga 28 Juni 1982. Jadi usianya di bawah saya, tapi insya Allah keilmuannya luar biasa dan beliau ini adalah termasuk senior kita, senior saya. Beliau adalah seorang pendidik, mulai mengajar di MA Al-Hikmah Jakarta, kemudian maaf ini biografi beliau, pendidikannya adalah di MA Al-Hikmah Jakarta, diploma D1 English University Filipina. Beliau juga di Universitas Negeri Malang, pendidikan geografi, S2-nya di Universitas Negeri Malang juga, pendidikan geografi. Untuk profesinya, beliau adalah guru SMP Negeri 1 Patian Rowo, kemudian mutasi ke guru SMA Negeri 1 Prambon tahun 2011. Beliau adalah seorang penulis modul yang ada di SMA dan MA kelas 10, 11, dan 12. Kemudian beliau juga aktif belajar geografi SMA kelas 12. Kemudian beliau juga penulis Harta Karun Nganjuk, investasi dan potensi wisata yang ada di Nganjuk. Kemudian beliau juga sebagai Revolusi Nganjuk, penulis dari Revolusi Nganjuk dari Hindu ke Islam. Jadi peralihan kebudayaan dari Hindu ke Islam. Kemudian pengalamannya, beliau adalah instruktur kurikulum K13 tahun 2016, kemudian di 2018 sebagai Ketua MGMP Geografi Kabupaten Nganjuk, 2011 sebagai fasilitator kurikulum Merdeka, 2021 pengajar praktik, dan 2023 ini beliau juga fasilitator
kemudian di 2021 sebagai Komite Sekolah Penggerak dari Sekolah Negeri SMA Negeri 1 Prambon. Baik Bapak Ibu, itu adalah biografi dari beliau, narasumber hebat kita pada malam hari ini. Selanjutnya, desiminasi untuk modul aksi nyata modul 1.4 yang akan langsung beliau sampaikan. Pada Ibu Yeni, waktu dan tempat kami silakan. Belum terdengar Ibu Yeni? Halo? Teman-teman bagaimana? Bisa mendengar suara saya? Suara Bubat bisa. Suara Bu Yeni? Suara Bubat bisa. Suara Belum bisa. terdengar. Sebentar. Jadi silakan teman-teman, ini nanti kesempatan suara jenengan tidak terdengar. Nggih. Saya belum ngomong nih, bentar Bu. Halo Bubat. Saya masih Silakan. buka laptop satunya kok belum nih. Apa saya langsung presentasi nggih? Nanti sambil nunggu laptop satunya nggih? Siap. Silakan Bu Yeni, suara jelas. Halo Bubat. Saya langsung presentasi mawon nggih? Ya, silakan. Jenengan tulis di chat mawon, Bu. Saya tak langsung presentasi mawon nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf, ini laptopnya kemarin habis dipakai anak saya, nggak tahu yang dirubah apanya kok. Akhirnya suara saya nggak denger gitu. Kemarin kayaknya pakai buat paling dipindah-pindah gitu, pakai buat apa? Headset gitu. Jadi nggak kedengeran. Dan untuk aksi nyata kali ini, jadi nanti kalau di dalam guru penggerak itu ada kegiatan yang namanya aksi nyata, dan kali ini saya sudah sampai pada modul 1.4 yaitu budaya positif, dan hari ini desiminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Saya sebagai calon guru penggerak rekognisi angkatan 8. Jadi ini tadi sudah disampaikan oleh Bubat, hari ini kita akan berusaha untuk mempelajari. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat pimpinan kelas, yang kelima kebutuhan dasar manusia, yang keenam kontrol restitusi, yang ketujuh adalah segitiga prostitusi.
Pada malam hari ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman Bapak Ibu guru yang sudah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk ikut dalam aksi nyata pada sore hari ini. Saya minta waktunya 1 jam, tapi karena ini ada permasalahan sehingga nanti molor sedikit gitu. Saya minta maaf. Untuk selanjutnya pembelajaran kita yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, bahwa kita mau merubah paradigma itu pemikiran belajar kita, bahwa misalnya ini contohnya kita kalau mengepal tangan karena di situ kita menyimpan sesuatu. Gitu ya, kalau kita menyimpan sesuatu yang sangat berharga, kita tuh berusaha untuk sekuat tenaga untuk tidak membuka tangan kita gitu. Itu kita. Sekarang tugas rekan yang B adalah dengan segala cara agar tangan kita tuh terbuka. B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang untuk membuka kepalan tangan Anda. Dan sebenarnya di kepalan tangan Anda itu ada sesuatu yang berharga. Selanjutnya ada 3 pertanyaan. Ngapunten nggih, saya berusaha sambil buka laptop satunya. Ada 3 pertanyaan, kalau Anda membuka kepalan tangan Anda, alasannya apa? Padahal itu sangat berharga dan orang lain tidak boleh tahu dan tidak boleh memilikinya. Yang kedua, Anda tetap menutup kepalan tangan Anda, alasannya apa? Terus yang ketiga, dalam kegiatan ini sungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup tangan. Ini adalah perubahan paradigma belajar. Dan misalnya Bapak Ibu semuanya memilih jawaban 1 atau 2 atau 3, tuliskan di chat, di kolom chat. Anda pilih nomor berapa, Bapak Ibu pilih nomor berapa, dan alasannya apa. Monggo saya kasih waktu 2 menit dari sekarang. Bubat, saya sudah pakai 2, jenengan dengar nggak? Coba, saya dengar suaranya Mbak. Dengar Bu Yen. Oke, ampun berarti. Suara saya dengar Bu Yen nih. Sampun sudah. Silakan teman-teman pilih nomor 1, 2, atau 3, sebutkan alasannya, disiapkan. Terima kasih.
Mungkin alasannya apa nggih? Dikasih penjelasan, misalnya pilih 3 alasannya apa? Monggo Bu sinten niki yang angkat tangan, Bu Vina. Bu Vina pilih nomor berapa Bu Vina? Halo? Bu Vina Hidayatul pilih nomor berapa? Bu Vina, halo. Mohon maaf baru bergabung Bunda. Ini tadi nopo nggih? Baru gabung saya. Bu Vina pilih nomor berapa? Dari Suaranya menggema Bunda. Mohon maaf. halo? Kalau enggak yang angkat tangan Bunir. Bunir nomor berapa Bunir? Bunir. Yang lengkap jawabannya Bu Atik Fitria. Monggo buka suaranya, dibuka mikrofonnya Bu. Jadi terima kasih Bunda. Menurut saya untuk kendali kontrol untuk membuka tangan itu terletak pada orang A sendiri, tapi tidak menutup kemungkinan karena orang B juga bersikukuh untuk membukanya. Itu berbagai cara bisa untuk membuka tangan kelompok orang A tersebut. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bu Atik. Jadi kaitannya kalau dengan perubahan para dalam para belajar itu apa? Jadi kadang kita tuh sudah meyakini atau dalam pembelajaran kita ini loh yang paling baik gitu. Tanpa misalnya kalau ada perubahan kita susah untuk membuka diri. Jadi kita genggam terus apa yang sudah menjadi prinsip kita dalam pembelajaran, walaupun itu kurang sesuai dengan zaman sekarang, kita tetap berpegang teguh gitu. Maka yang itu yang kita susah untuk melakukan perubahan. Maaf Bunda, Dan suaranya mungkin dengan kegigihan orang B ini, maka kita bisa dengan mudah untuk menerima perubahan. Terima kasih Bu Pat. Suara Itu menggema. ya, jadi perubahan Mohon paradigma salah dalam belajar ini siapa yang bisa menentukan gitu, yang bisa merubah. Suara Bisa menggema Bu jadi yang Yeni. paling banyak adalah Yang satu diri kita di-off-kan. membuka diri terhadap perubahan. Yang kedua bisa jadi ajakan dari orang lain untuk dengan gigih kita berusaha untuk diajak. Mungkin ini malam ini adalah salah satu cara kita untuk membuka diri. Sebenarnya pembelajaran yang sekarang itu seperti apa? Mungkin ini yang disebut dengan perubahan gitu ya, perubahan dalam pembelajaran. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Bagaimana seseorang Suara bisa menggema, Bu berubah Yeni. dari paradigma respon
pada pendekatan teori kontrol. Jadi bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap dan perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Yang ketiga, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, Anda Jadi sebelum kita mempelajari ini seharusnya kita tahu apa sih stimulus dan respon, dan yang sekarang sedang lagi in-innya digemborkan adalah teori kontrol. Jadi kalau dulu kita itu cenderung kepada siswa adalah stimulus, rangsangan, dan siswa itu memberi respon, untuk teori yang sekarang adalah teori kontrol. Ini bedanya antara stimulus respon dan teori kontrol. Kalau dulu kebutuhan, kita anggap murid itu memiliki kebutuhan yang sama. Kita anggap murid itu bisa matematika semua. Kita anggap murid itu bisa menggambar semua. Kita anggap murid itu senang menari semua. Karena kita harus memberikan nilai yang tinggi terhadap anak. Tapi ternyata berdasarkan teori kontrol, bahwa kebutuhan murid kita itu berbeda gitu. Kalau nanti belajar di guru penggerak itu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah bahwa siswa itu sudah memiliki bakat minat asli bawaan yang sudah dimiliki masing-masing siswa, dan bakat minat itu berbeda. Jadi kita jangan menyamakan satu anak dengan yang lainnya harus bisa ini semua, harus bisa ini, mampu ini semua. Tidak, karena mereka memiliki minat atau bakat yang beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal kadang kita setiap kepala itu memiliki gambaran yang berbeda dalam menentukan sesuatu. Jadi misalnya anak dalam melihat sesuatu permasalahan itu berbeda penyelesaiannya, kita tinggal mengarahkan aja. Terus yang selanjutnya, kalau stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, jadi kita tuh yang menentukan ini loh yang betul. Sekarang dengan adanya teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi menghargai pandangan, pendapat orang lain itu penting. Selanjutnya yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Misalnya anak naik tembok gitu, kita nganggap naik tembok, naik pagar. Kita nganggap itu suatu perilaku yang buruk dan salah. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Bisa jadi loh Bapak Ibu, anak itu naik tembok, dia memiliki bakat yang sekarang sering dilombakan itu apa namanya? Naik di tembok-tembok itu dan bisa menjadi juara gitu. Kita nggak tahu, oh bakatnya anak ini kok sering naik tembok, sering naik pagar. Oh dia bakat memanjatnya tinggi. Bisa jadi diarahkan ke situ gitu suatu saat nanti. Yang selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Jadi kita itu hidup berdasarkan omongan orang lain. Yang ini harus seperti ini, yang ini harus seperti ini. Gitu. Padahal yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Gitu. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Berdasarkan teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita hanya menyampaikan sesuatu, tapi mengontrolnya tidak. Kita tidak berhak mengontrol. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Pokoknya kalau melanggar disiplin, dipaksa, terus gagal. Terus dipaksa lagi. Sedangkan dalam teori kontrol itu kolaborasi. Bekerja sama menciptakan pilihan-pilihan baru. Misalnya anak melakukan kesalahan,
kita ajak bekerja sama. Terus maunya kamu seperti apa? Itu. Terus yang terakhir adalah berpikir menang kalah. Kalau dulu itu stimulus respon itu pikirannya kalau nggak menang ya kalah. Kalau juara 1 berarti menang, kalau nggak juara berarti kalah. Sedangkan di teori kontrol itu adalah modelnya berpikirnya menang. Semua itu pemenang. Itu untuk teori kontrol. Selanjutnya perubahan paradigma belajar. Kalau dulu adalah pembelajaran itu dirancang sama ya Bapak Ibu. Jadi semua anak itu kita anggap memiliki kemampuan yang sama, sedangkan di dalam pembelajarannya kita buat sama. Padahal untuk yang sekarang sudah lagi kita pelajari bahwa pembelajaran itu ya berdiferensiasi, berbeda, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan tahapan perkembangan untuk menunjukkan profil pelajar Pancasila. Insya Allah semuanya sudah sekolah penggerak nih, jadi sudah paham apa sih profil pelajar Pancasila itu. Di situ ada 6, beriman, binaan global, bergotong royong, kreatif, general kritis, dan mandiri. Ini karakter yang ditekankan dalam pembelajaran diferensiasi, yaitu pembelajaran yang menyediakan baik media, metodenya yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan siswanya. Selanjutnya, sebenarnya apa sih tujuan pendidikan itu? Tujuan pendidikan itu ada 2, yaitu menuntut kodrat yang ada pada anak, bahwa setiap anak itu memiliki bakat, memiliki minat yang berbeda-beda agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kalau selama ini kita berpikiran anak itu sama, harus bisa matematika semua, harus bisa berhitung semua, harus bisa bahasa Inggris semua, itu salah. Karena anak itu memiliki bakat dan minat masing-masing. Yang kedua, tugas kita tuh apa? Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kodrat yang ada pada anak. Jadi misalnya kalau di tingkat TK gitu, dia pintar kalau nari gitu, kalau membaca susah gitu. Ya sudah, yang kita tumbuhkan itu yang di bidang minatnya dia, atau yang lain dibiarkan tidak, tetap kita tumbuhkan, tapi ya tidak terlalu dipaksakan gitu karena kemampuannya belum sampai ke situ. Agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak karena kebiasaan baik yang harus dilakukan secara terus-menerus agar menjadi karakter bagi anak. Ya, jadi tujuan pendidikan adalah menuntun tumbuhnya bakat minat yang sudah ada. Selanjutnya, kita bahas ke disiplin positif ya. Masih putus-putus, Bu Bat? Sudah Bu Yan, sudah. Mungkin karena 3 device ya. Disiplin positif, disiplin adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain karena ingin mendapatkan kepatuhan. Kita kadang menekankan kepada siswa kita untuk disiplin, tapi disiplin sendiri cenderung dilaksanakan dengan tidak nyaman karena terpaksa. Itu yang pertama. Yang kedua, disiplin positif, ini pengertian dari disiplin itu sendiri, jadi patuh tapi merasa terpaksa dan tidak nyaman. Yang kedua,
Disiplin positif merupakan salah satu cara agar siswa menerapkan disiplin, menumbuhkan kesadaran untuk melaksanakan sesuatu dengan tanpa sogokan, ancaman, ataupun dengan imbalan. Terus yang ketiga, bagaimana kita sebagai pendidik itu mengharapkan supaya siswa memiliki disiplin yang mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam. Jadi misalnya anak itu masuk jam 7 dan tepat waktu, itu berasal motivasinya dari diri sendiri, bukan dari aturan. Kalau terlambat nanti seperti ini, itu masih ada unsur terpaksaan. Kalau disiplin positif itu adalah motivasinya dari diri kita. Maksudnya seperti apa? Maksudnya, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, motivasinya dari intrinsik, dari dalam diri, sehingga berdampak jangka panjang, motivasinya tidak terpengaruh pada adanya hukuman dan hadiah. Kadang anak-anak disiplin melakukan sesuatu karena ada bintangnya, sehingga nanti pada saat dia keluar misalnya dari tingkat TK atau playgroup gak ada bintangnya, nggak termotivasi untuk melakukan sesuatu hal yang disiplin, misalnya sepatu harus ditata kalau masuk. Nah, itu yang harus kita jauhkan, yaitu hukuman dan hadiah. Jadi bahwa kenapa kamu melakukan ini, sepatunya harus rapi, motivasinya itu kita tanamkan dari dalam diri. Oh, karena rapi itu indah, karena berantakan itu membuat sesuatu itu tidak indah. Itu yang kita tanamkan. Selanjutnya, nilai-nilai universal di dalam teori kontrol bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Selanjutnya, Gosden menemukan bahwa mengaitkan nilai kebijakan di diri orang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk mencapai tujuan yang mulia. Nanti nilai-nilai yang kita terapkan itu yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Jadi di setiap pembelajaran kita selalu menekankan kepada murid kita untuk selalu beriman, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Ini. Jadi konsep disiplin yang selama ini kita lakukan adalah hukuman dan penghargaan. Jadi anak-anak itu disiplin karena ada hukumannya. Anak-anak disiplin karena ada penghargaannya. Dan ini berlaku tidak lama gitu. Kalau hukuman dan penghargaan hilang, maka mereka kembali lagi ke karakter awalnya. Kalau hukuman kita misalnya siswa terlambat, kita marahi biasanya atau kita hukum, itu nanti akan malah menimbulkan menyakitkan gitu. Dia menjalankan apa yang kita perintahkan tapi yang brutu, dan itu akan diingat seumur hidupnya. Yang kedua tidak nyaman, yang ketiga membuat takut, yang keempat maksa, yang kelima menyembunyikan kesalahan, yang keenam merendahkan diri. Begitu juga dengan penghargaan. Kalau penghargaannya sudah nggak ada, itu tidak efektif, terus kembali lagi, nggak rapi lagi, terus merusak hubungan. Jadi saya lebih rapi kok yang dikasih dia dan sebagainya. Mematikan kreativitas, menghukum dengan hadiah. Hadiah di sisi lain baik, di sisi lain juga ada tidak baiknya. Merampas hak harga diri. Sekarang apa sih yang harus kita lakukan di dalam konsep disiplin dengan identitas yang sukses? Yang pertama adalah konsekuensi, yang kedua adalah restitusi. Kalau konsekuensi
Konsekuensinya kalau telat apa? Penguatan jangka pendek. Yang kedua perlu monitoring. Yang ketiga adanya stimulus dan respon. Yang keempat adalah menghormati peraturan. Yang kelima memerlukan waktu untuk memenuhi kesalahan. Kalau tadi hukuman kan langsung dihukum. Kalau konsekuensi kan berarti sebelum ada konsekuensi kita sudah membuat namanya seperti keyakinan kelas, nanti kita pelajari di slide selanjutnya. Dan yang sekarang yang lagi dibumingkan adalah namanya restitusi. Bahwa setiap anak itu bertanggung jawab atas perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah. Misalnya kita kadang ini mengejudge anak misalnya terlambat. Kita sudah marah-marah dulu, padahal kita nggak tahu permasalahannya terus dia terlambat itu apa gitu. Kita harus tahu dulu masalahnya apa. Bisa jadi misalnya kalau di tingkat SMA banyak bocor, harus tambal ban dulu dan sebagainya, kan itu kan bukan keinginan dia untuk ada masalah gitu. Jadi kita fokus dulu ke masalahnya, selanjutnya dipecahkan masalahnya. Yang ketiga, meraih diri dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol. Yang lima, bersemangat dalam memperbaiki diri dari kesalahan. Jadi nanti permasalahannya apa, banyak bocor. Oh berarti karena waktunya berangkat mepet, akhirnya terlambat. Coba misalnya kamu berangkatnya agak 6:30, kalau bocor kan masih ada setengah waktu untuk memperbaiki. Jadi nanti dia akan memperbaiki kesalahan dari dirinya sendiri. Yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas, yang selama ini kita tahu bahwa di kelas itu ada peraturan kelas. Kadang peraturan kelas itu dibuat hanya oleh satu pihak, biasanya gurunya saja. Sedangkan keyakinan kelas itu dibuat di dua belah pihak gitu. Jadi siswanya juga ikut membuat keyakinan kelas, gurunya juga ikut ambil. Jadi misalnya mengapa kita punya peraturan harus memakai helm saat berkendaraan motor? Kan alasannya karena keselamatan. Tapi yang selama ini kenapa anak-anak pakai helm pada saat naik motor? Kan karena takut ditilang. Bukan faktor dari dalam dirinya sendiri, keselamatan itu. Bahwa helm itu penting untuk menjaga kepala kita kalau jatuh dan sebagainya, belum seperti itu. Jadi kenapa pakai helm? Karena takut ditilang. Yang kedua, mengapa kita memakai masker dan cuci tangan setiap saat? Alasannya karena kesehatan. Ya mungkin dari contoh nomor 1 sudah jelas. Jadi buat keyakinan kelas itu seperti apa? Jadi kalau diskusi tentang peraturan kelas itu kata-katanya cenderung ke negatif ya. Maksudnya tidak boleh terlambat masuk, kan bisa diganti dengan kata-kata yang positif. Misalnya masuk kelas harus tepat waktu, itu kan lebih positif. Terus apa lagi? Berbicara, tidak boleh berbicara yang kotor, berbicara harus yang baik-baik gitu. Tidak boleh marah-marah, harus saling tenggang rasa dan menyayangi teman, itu kan bisa dengan kata-kata positif. Kalau peraturan kelas cenderungnya ke kata-kata yang negatif. Terus merumuskan keyakinan kelas itu seperti apa sih? Kalau keyakinan kelas itu bersikap positif, saling menghormati, bekerja sama dan saling membantu, peduli. Jadi kata-katanya tidak ada yang negatif sama sekali. Bersikap positif. Jadi tadi tidak bicara kotor kan masuk di dalamnya, tidak marah-marah itu masuk di dalamnya. Tapi kata-katanya lebih bersifat membangun. Setelah dibuat
merumuskan keyakinan kelas, maka ditempel atau dibuat di kertas manila boleh. Dulu pernah ada yang dibuat banner, nanti ditempel di kelas masing-masing. Jadi kadang misalnya bersikap positif itu salah satunya tidak terlambat masuk, itu juga kita juga harus tidak boleh terlambat untuk masuk kelas gitu. Konsekuensinya berat. Tapi demi disiplin kita harus berkeyakinan untuk itu. Ciri-ciri keyakinan kelas, kata yang dipakai itu lebih abstrak tadi, nggak poin-poin secara detail gitu. Terus berupa pernyataan universal, dibuat dengan kalimat yang positif, dibuat sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah dilaksanakan. Semua warga kelas dan sekolah dilibatkan dalam pembuatannya. Ini contohnya keyakinan kelas. Jadi sedikit tapi mudah dipahami, mudah diingat. Tugas guru mengajar, mendidik, peduli terhadap murid. Tugas murid belajar, menghasilkan terbaik dari diri, bertanya jika tidak. Kata-kata positif semua. Ini contohnya. Terus selanjutnya motivasi perilaku manusia. Jadi sekarang itu banyak teori yang harus kita pahami dan kalau dulu di waktu kuliah kita belum menemukan motivasi teori ini. Yang pertama adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. Ada 3 teori. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi, kalau kita melakukan sesuatu olahraga, gitu, motivasi kita apa? Oh, saya kepengen langsing gitu, dengan melakukan olahraga. Gitu. Kalau motivasinya hanya ikutan ekstrinsik dari luar, ikut teman-temannya, gitu, itu tidak akan bertahan lama. Tapi kalau kita motivasinya dari dalam diri kita, aku malu gitu, badannya terlalu banyak lemaknya, harus olahraga untuk itu, maka kita akan termotivasi terus untuk melakukan olahraga itu. Namanya konsisten. Begitu juga dengan siswa kita gitu ya. Misalnya melakukan upacara. Kenapa harus upacara hari Senin gitu misalnya. Itu kalau motivasinya biar tidak dihukum itu kan dari luar. Tapi kalau kesadaran, oh ya ternyata upacara itu melatih disiplin, melatih fisik kita gitu. Akhirnya anak itu akan muncul kesadaran dengan sendirinya. Itu ya, itu motivasi. Selanjutnya ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi manusia melakukan sesuatu motivasinya ada 3. 1 untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. 2 mendapat imbalan atau penghargaan. 3 untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita sekarang tahapannya di mana gitu. Misalnya kita ada ngajar berangkat terus gitu. Motivasi kita apa? Apakah biar tidak digeremengi kepala sekolah, tidak dimarahi kepala sekolah, siswanya keleleran, nggak diajar, atau kita berangkat terus nih biar dapat penghargaan dari teman-teman, oh ya rajin, kamu berangkat terus ngajarnya dan sebagainya. Atau yang ketiga, menghargai diri sendiri, menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apakah nomor 1, nomor 2, nomor 3 motivasi kita dalam hidup ini. Selanjutnya, ini ada 3 ya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi nanti kalau kita nggak masuk ngajar itu biar
menghindari ketidaknyamanan, kadang kok dirasani koncone, digeremengi, dia. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan mereka yang percayai. Oke. Terus yang kelima, kebutuhan dasar manusia itu ternyata ada 5. Jadi kita hidup itu butuh 5 hal. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga adalah kekuasaan, yang keempat adalah kebebasan, yang kelima adalah kesenangan. Jadi kita hidup di dunia ini kebutuhannya ada 5 ini. Terus selanjutnya kita ke restitusi. Ini Bapak Ibu yang sekarang lagi booming, restitusi itu apa sih? Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Misalnya itu tadi, siswa melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan siswa itu kita tidak boleh menyalahkan dulu. Kamu tuh salah, kita harus tahu runtutannya, kenapa kamu melakukan ini, kenapa alasannya apa. Itu. Jadi ciri-ciri restitusi itu apa sih? Untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita itu sebagai pendidik itu mempelajarkan kepada siswa belajar dari kesalahannya. Menurut kamu melakukan lompat tembok itu tadi benar enggak? Enggak. Kenapa kamu lompat tembok di saat jam pelajaran belum selesai? Mungkin kan alasannya ada. Yang mungkin alasannya saya sudah bosan Bu di kelas itu aja pelajarannya membosankan gitu. Berarti kan bukan kesalahan dia secara utuh. Kita juga ikut andil dalam menentukan dia melarikan diri lewat tembok itu tadi. Oh, ternyata pembelajarannya membosankan. Jadi kan buat koreksi diri kita. Jadi kesalahan itu kan sepenuhnya anak yang dari kesalahan anak. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi solusinya apa nih? Gitu. Misalnya dia bolos sekolah, ya. Terus solusinya apa? Kamu kenapa bolos? Tadi ya, kita harus tahu alasannya dia dulu. Terus dia juga harus solusinya apa? Terus nanti kalau melakukan lagi, apa konsekuensinya? Dia yang membuatnya. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi, kamu lihat diri kamu, kita yang membimbing. Melakukan seperti itu udah betul atau enggak? Benar atau salah? Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakannya. Jadi karakternya yang kita lihat, yaitu kenapa kamu membolos gitu. Pasti ada alasannya. Yang ketujuh, biasanya anak yang bermasalah itu di dalam keluarganya kebanyakan ya, nggak semuanya, pasti bermasalah. Biasanya yang sering saya dengar misalnya orang tuanya yang broken home, orang tuanya yang di rumah selalu bertengkar gitu, sehingga anak juga karakternya itu ada penyimpangan. Yang ketujuh adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Solusi ini yang mengambil adalah siswa itu tadi. Jadi kamu seperti itu maunya apa? Jadi ini adalah misalnya contoh, ada siswa yang datang terlambat. Kalau hukuman biasanya kita biasanya ke hukuman ini tadi ya. Kita mesti marah-marah dulu, kenapa terlambat? Tapi sekarang yang harus kita lakukan adalah restitusi, yaitu kenapa terlambat, alasannya apa,
terus masalahnya apa, terus setelah itu kesepakatan. Kalau misalnya masalahnya pernah ada misalnya nggak punya kendaraan Bu, bisa kalau ikut teman, numpang teman dan sebagainya, orang tuanya dipanggil, di sekolah nggak ada kendaraan, tetapi membutuhkan waktu yang lama dibanding dengan hukuman. Kalau hukuman lihat telat, ayo nyapu, ayo ngepel dan sebagainya itu. Tapi ini tidak menjadikan hukuman itu siswa merasa dia melakukan kesalahan, malah kadang dia benci terhadap kita. Ini dengan posisi kontrol restitusi. Jadi kita sebagai guru itu termasuk yang mana? Apakah penghukum, atau pembuat rasa salah, atau teman, atau pemantau, atau manajer? Coba kita dengarkan video ini, dengar mboten nggih? Kedengeran mboten nggih? Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan Dengar. adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossett dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya, Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya, Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket. 2 kali. Putus-putus suaranya. maka saya harus beli apa? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat
absen. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah. Lain Suara kali tidak jangan terdengar, Bu begitu Yen. lagi, Nak, ya. Ibu tidak akan kuat terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Karena cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat Untuk posisi manajer, orang lain mungkin ya Bu. setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid yang memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memetik. Itu tadi ya video contoh-contoh guru kita sebagai guru penghukum atau guru pembuat rasa bersalah atau guru sebagai rasa teman atau guru rasa pemantau, dan yang terakhir adalah guru sebagai manajer itu tadi. Selanjutnya yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi kalau siswa kita membuat kesalahan, yang pertama harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Bahwa sebenarnya anak itu tahu dia melakukan kesalahan. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, itu distabilkan dulu identitasnya. Biar dia merasakan bahwa setiap orang salah, dan kalau kita sudah tahu salah, kita tidak boleh mengulanginya lagi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kadang anak itu melakukan itu ada alasannya mengapa dia melakukan itu.
Jadi adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kadang mungkin karena di rumah kurang kasih sayang, kurang perhatian, di sekolah kan mencari permasalahan biar selalu dekat dengan gurunya, selalu dikasih masukan-masukan dan sebagainya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelasnya. Misalnya terlambat itu tadi, benar boleh nggak masuk kelas itu terlambat? Ada nggak keyakinan kelasnya yang mengatakan boleh terlambat? Itu adalah salah satu cara kita meyakinkan anak bahwa apa yang dia lakukan itu salah tanpa harus menghukum gitu. Jadi dia sadar, oh ya di kelas itu keyakinan kelasnya bahwa tidak boleh terlambat gitu misalnya. Ini yang berkaitan dengan segitiga restitusi. Coba kita mulai lagi videonya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan gaya dosen, berlandaskan pada teori kontrol berpendirian Indonesia. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi prinsip, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter. Proses dialog itu terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang sama. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Ibu, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Sudah lama gak ada cara. Kenapa hanya ada di sini? Pak, mau banget. Masa aku dikatain kok fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik dikatain Eka di depan kelas. Mau banget. Oh, gitu. Ya pasti kan. Nah, Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Mau banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu. Karena satu alasan tertentu, kan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya, wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih kegagalan yang membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Ya gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Sampai Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi, tidak mencinta itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah, Pak. Iya, setuju.
juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalani. Apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Ya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengikutinya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakhiri kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Aku bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena memperhatikan sesuatu yang penting. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari sesuatu perilaku baru yang berbeda. Sudahkah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intensif. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang lebih. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal? 4. Definisi dari kelas. Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1.
Ibu bapak murid itu tidak mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi, bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut hilang, maka tidak perlu dijalankan secara kesulitan, bahkan bisa semudah menanyakan apa yang kita sepakati dengan menjalankan segitiga restitusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna. Diharapkan murid menjadi kuat secara pribadi, dapat mengetahui agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, makin percaya diri, mandiri, dan berkita. Salam dan bahagia, Ibu Bapak murid hebat. Tutup. Demikian tadi ya video yang sudah diterbitkan oleh Kemendiknas, yaitu berkaitan dengan penerapan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini. Saya minta maaf yang banyak sebesar-besarnya karena ada gangguan ya. Monggo Bu Badriah. Baik, terima kasih Bu Yeni atas materi yang telah disampaikan, paparannya yang luar biasa. Jadi kita mengenal apa sih itu segitiga restitusi dan bagaimana penerapannya nanti kita sampaikan kepada putri kita yang ada di sekolah. Oke, silahkan kita lanjut ke dialog interaktif ya Bu Yeni ya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati. Langsung ditutup mawon. Oh, langsung ditutup saja. Oke. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Soalnya kalau ada pertanyaan saya suaranya nggak lancar. Oke. Siap. Boleh nanti yang ingin bertanya ditutup doa langsung dengan mawon. Oke. Terkait materi nanti bisa langsung japri saya, nanti kami sampaikan kepada Ibu narasumber. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, marilah meet up kita malam hari ini kita tutup bersama dengan bacaan kafaratul majelis. Mudah-mudahan ilmu yang telah kita terima malam ini bermanfaat untuk kita dan juga kepada murid-murid kita di kelas nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Dengan berakhirnya doa, berakhir pula pertemuan kita malam hari ini. Terima kasih kepada Ibu narasumber, terima kasih kepada seluruh peserta di diseminasi modul 1.4. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Mohon maaf atas segala khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sesi foto bersama mungkin. Sesi foto bersama mungkin.